Artinya dalam implementasi pembentukan TPPK ini memang sudah cukup banyak dan sudah cukup terpenuhi, akan tetapi untuk pelatihannya masih minim di sini. Oke, siapa aja sih Pak sebetulnya? Tadi kan Pak Rizky sempat spill ya, bahwa ya minimal 3 orang. Apakah itu guru semua? Ataukah BK? Karena kan BK yang biasanya berkomunikasi ya dengan siswa. Ataukah harus ada kepala sekolah? No, jadi aturannya mengatur bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo seluruh tenaga pendidik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya Purba Indah selaku co-founder dari Sekolah Aman, izinkan kami hari ini memperkenalkan. Di sini sudah ada di samping kiri saya ada Pak Muhammad Rizky Firdaus. Say hello Pak. halo. Nah, beliau selaku founder dari sekolahaman.id dan di samping saya ada Pak Muhammad Aidil. Beliau selaku co-founder juga di sekolahaman.id. Salam. Baik teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia, baik para tenaga pendidik. Kali ini kita izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu sekolahaman.id. Nanti akan langsung disampaikan nih sama foundernya. Sekolahaman.id ini sebetulnya diperuntukkan untuk apa dan kenapa nih Pak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Indah atas kesempatannya selaku co-founder dan Mas Aidil ya. Jadi kita ingin membahas apa yang sudah diundangkan. Ini peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bahas peraturan perundang-undangan bukan hanya undang-undang. Ada juga peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya. Di 2023 itu ada Permendikbud baru nomornya 46 tahun 2023. Tentang apa? Tentang pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan khusus di satuan pendidikan. Nah, sekolahaman.id kita fokus ingin menjadi wadah buat para TPPK yang ada di dalamnya. Jadi Permendikbud ini menugaskan semua satuan pendidikan membuat TPPK tadi, tim pencegahan dan penanganan kasus atau kekerasan ya. Nah, TPPK ini kita tahu di dalam Permendikbud ini terdiri dari 3 orang minimalnya. 2 dari satuan pendidikan itu sendiri, 1 orang tua atau komite. Yang kita tahu bahwa ada 3 tugas utama juga, melakukan pemanggilan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan rekomendasi atau keputusan. Ada pertanyaan, apakah TPPK dalam melakukan tugasnya, mereka punya latar belakang hukum kah? Mereka tahu teknikal memanggil pelapor seperti apa, korban seperti apa, melakukan pemeriksaan yang harus menemukan sebuah tindak pidana, mereka bisa. Itu pertanyaan yang muncul pasca peraturan. Memang kita hidup di negara Indonesia, negara hukum, tapi juga tidak jarang hukum yang dikeluarkan memunculkan banyak problematik. Tapi kita harus tahu bahwa semangat dari TPPK ini untuk mengobjektifkan sebuah kasus yang ada di satuan pendidikan. Terutama terhadap cara berpikir yang salah selama ini, stigmanya salah, menyalahkan tenaga pendidik, padahal tenaga pendidik itu sudah dibebani menjadi orang tua utama menurut saya. Bayangkan 8-10 jam anak di sekolah. Ketemu orang tuanya, ya sisanya. Maka sebenarnya kan sebagai orang tua utama, sekarang ada tugas tambahan. Nah, sekolahaman.id kita ingin menjadi sebuah wadah agar implementasi peraturan ini bisa masif dilakukan, bisa diimplementasikan agar setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh TPPK ini terukur. Kita bisa coaching mereka, kita bisa ajarkan, bahkan kita bisa bermitra. Jadi yayasan, sekolah, negeri maupun swasta, jika memang butuh ahli, dan memang di dalam TPPK ini, Permendikbud ini ada 2 ahli yang dibutuhkan. Pertama adalah ahli hukum, yang kedua adalah ahli psikologi. Ahli psikologi untuk apa? Melakukan asesmen. Asesmen terkait dengan dampak
pasca terjadinya sebuah kekerasan. Menentukan anak ini boleh dipindahkan atau tidak. Karena dalam Permendikbud ini diperbolehkan. Anak misalkan berhadapan dengan hukum, dipindahkan. So, sekelumitnya demikian. Jadi nanti Sekolah Aman akan memberikan banyak kontribusi berupa pelatihan, seminar online maupun seminar atau pelatihan offline ya. Kita akan sama-sama memberikan edukasi yang tepat seperti apa agar Bapak Ibu di seluruh Indonesia selaku tim TPPK dapat terbantu dan bisa mengimplementasikan tugasnya dengan baik. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu seluruhnya, ini tadi ya, diperuntukannya sekolahaman.id. Nah, selain itu juga sebetulnya Pak Rizky mungkin karena banyaknya kasus ya, kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini sudah terdata sebetulnya di Kemen PPA, karena mereka kan selalu update tuh ya, kasus kekerasan terhadap anak. Ini sudah banyak, sekitar per Agustus ini hampir 10.000 Pak Rizky. Di satuan pendidikan? Di satuan pendidikan, dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Wow. Nah, rekan-rekan atau Bapak Ibu seluruhnya yang ada di Indonesia, Pak Rizky ini juga adalah ahli salah satu bidang yang beliau geluti, sepertinya ribuan ya Pak ya? Ribuan sudah menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dan banyak lagi kasus kekerasan apalagi yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, respon dari sebetulnya Permendikbud nomor 46 ini sebetulnya juga baik ya Pak ya? Yes. Satu sisi mereka baik karena ini untuk merespon adanya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Betul. Gitu. Akan tetapi yang tadi sebetulnya sudah di-spill nih sama Pak Rizky bahwa di Permendikbud ini ada yang namanya TPPK tadi ya Pak ya. Betul. Nah, akan tetapi TPPK ini apa aja tugas fungsinya dan apakah ini tidak akan menjadi dampak baru, kekerasan baru? Karena yang tadi kan spill-nya adalah tugas fungsinya ya dia harus memeriksa. Nah, rekan-rekan semuanya, apalagi yang mungkin nih para tenaga pendidik yang sudah di SK-kan sebagai tim TPPK di satuan pendidikannya, please don't close this video. Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung akan membahas terkait Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pak Rizky, apa sebetulnya isinya di Permendikbud ini tuh bagiannya apa aja? Apakah hanya TPPK aja? Atau apa aja jenis kekerasannya hanya limit tertentu atau seperti apa? Oke, best question. Poinnya adalah pertama, TPPK ini tadi tupoksinya ada 3 poin. Poin pertama pemanggilan, poin kedua pemeriksaan, dan poin ketiga melakukan rekomendasi atau keputusan. Itu poin utama atau tugas pokok dan fungsi utama. Nah, uraiannya adalah pemanggilan. Pemanggilan ini dilakukan kepada pelapor maupun terlapor. Anak berhadapan dengan anak atau anak berhadapan dengan orang dewasa. Ini tugas TPPK. Dan kita tahu bahwa dalam aturan ini ketika melakukan pemanggilan terhadap anak, orang tuanya itu harus diinformasikan. Karena sejatinya anak masih dalam perwalian. Itu yang tidak boleh dikesampingkan. Nah, yang kedua, pemeriksaan. Pemeriksaan ini tugasnya apa? Untuk menentukan case-nya, kasusnya ini tindak pidana atau bukan. Tapi kalau kita bicara soal kasus anak, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Khusus tentang Anak 35 2014 Jungto 17 2016, maka jelas bahwa semua aspek yang terjadi berbau dengan kekerasan itu pasti ada ancamannya. Contoh, kita lihat pasal 77. Kita lihat 76A. Membiarkan anak dalam perlakuan yang salah, menempatkan anak dalam perlakuan yang salah sehingga kekerasan itu terjadi, ancamannya bisa 5 tahun penjara. Jadi TPPK itu punya salah satu tugas yang menurut saya cukup krusial di sini. Kenapa tadi di awal saya bilang apakah memang mereka itu sarjana hukum? Saya juga nggak yakin apakah semua sarjana hukum juga mengerti. Karena ini ilmu terapan. Butuh
ada experience, butuh ada portfolio dan lain sebagainya. Sehingga bisa menentukan ini tindak pidana atau bukan. Nah, yang ketiga adalah yang harus digarisbawahi surat rekomendasi atau keputusan. Itu berkaitan dengan sebuah kasus itu apakah memang harus segera dibawa ke ranah aparat penegak hukum atau bisa diselesaikan dengan mekanisme peradilan pidana di luar peradilan pidana itu sendiri seperti diversi. Kita juga mengenal restoratif justice Perpolnya 8 2021. Nah, ini yang harus kekompleksan ini yang harus diketahui oleh semua tim TPPK. Itulah butuh sekolahaman.id menurut saya untuk bisa saling berkolaborasi. Kita ingin tenaga pendidik ini juga tidak dipersalahkan. Kita juga ingin anak yang menjadi korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum itu bisa melalui proses akses keadilan yang fair. Itu poinnya Mbak Indah. Oke, baik Pak Rizky. Kalau tadi dari pembahasan Pak Rizky, sebetulnya TPPK ini seperti mau dijadikan penyidik ya Pak ya? Atau penyelidik di lingkungan sekolah. Ini kan mengerikan juga. Tapi nggak apple to apple dengan waktu yang ditentukan. Bahwa kalau kita melihat Perkapolri 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau biasa disebut dengan manajemen tindak pidana, penyelidikan itu tidak ada batas waktu. Oke, betul. Dia selenggarakan oleh aparat penegak hukum. Pertanyaannya, apakah TPPK aparat penegak hukum? Tetapi kenapa ada batasan waktu dalam tempo 30 hari? Itu yang jadi pertanyaan. Dan itu boleh dipertanyakan. Aturan-aturan yang diundangkan itu boleh dipertanyakan atau bahkan direvisi atau bahkan dibatalkan. Karena ada mekanisme tersebut. Misalkan Permendikbud ini dirasa atau terbukti dari data ya atau secara objektif fakta dan data merugikan. Maka ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Atau misalkan butuh perluasan tafsir juga bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Hanya membahas tentang tafsir-tafsir tertentu atau bahkan merevisi. Itu yang publik harus tahu, bahkan semua tim TPPK ini harus mengerti. Iya. Isi dari Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Dan itu ratusan halaman. Jadi untuk Bapak dan Ibu, sekali lagi jangan sungkan untuk langsung hubungi kita. Kalau memang sekolahnya mau membicarakan terkait Permendikbud nomor 46 ini. Nah, Pak Rizky, kita update lagi. Siapa aja sih Pak sebetulnya? Tadi kan Pak Rizky sempat spill ya, bahwa ya minimal 3 orang. Apakah itu guru semua? Ataukah BK? Karena kan BK yang biasanya berkomunikasi ya dengan siswa. Ataukah harus ada kepala sekolah? No, jadi aturannya mengatur bahwa TPPK ini diketuai tidak boleh oleh kepala satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak boleh oleh kepala sekolahnya. Tapi direkomendasikan oleh kepala sekolah. Siapa yang punya kapasitas di situ? Ya walaupun uji kompetensinya juga kita masih harus dipertanyakan. Lalu yang kedua, yang harus diingat bahwa TPPK yang telah dibentuk atau orang yang direkomendasikan itu juga boleh tidak menerima. Ini hak loh. Dia boleh mundur. Jadi jangan sampai ada penunjukan tanpa dasar. Lalu berikutnya elemennya apa? Unsurnya ada apa saja? Tadi 2 satuan pendidikan, minimalnya 1 dari orang tua atau komite. Tidak boleh kepala sekolah. Itu beda. Oh, oke. Baik. Kalau orang tua berarti bisa ya? Orang tua itu wali murid. Wali murid atau komite yang memang mewakili grup dari wali murid itu tuh berkoordinasi dengan pihak sekolah, kan itu komite. Oke, baik. Nah, berarti ini untuk para orang tua pun please langsung subscribe Sekolah Aman, karena jangan sampai ya, walaupun dia juga bukan TPPK, tapi ini banyak haknya nih anak-anak di sana. Gitu. Nah, saya bergeser dulu nih ke Mas Aidil atau ke Pak Aidil. Nah, Pak Aidil ini juga sebagai pemerhati pendidikan ya. Baik. Nah, Pak Aidil, saat ini di seluruh sekolah itu tuh semua memang sudah meng-SK-kan ya, atau ada SK-nya ataukah tidak? Seluruh sekolah itu sudah punya TPPK ataukah belum? Baik, terima kasih Mbak Indah, Pak Rizky. Memang cukup menarik, TPPK ini dibentuk pada tanggal 30 Agustus 2023, yang mana mempunyai target waktu pembentukannya di dalam. Nah,
Target waktunya baik sekolah formal maupun non formal sesuai jenjangnya itu sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Oke. Artinya untuk saat ini sampai video ini dibuat maka seharusnya target itu sudah terlampaui begitu. Oke. Kemudian saya lihat menggunakan data di Kemendikbud itu sekitar 93% Sudah mencapai TPPK sudah mencapai itu. Oke. membentuk TPPK. Oke. Jadi sampai 93% ini, tapi Iya. karena ini belum 30 Agustus ya. Ini belum 30 Agustus. Kalau tadi kan pembentukannya 30 Agustus setelah Iya. diundangkan kan? Iya. Atau setelah dikeluarkan atau diterbitkan 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 12 bulan. bulan. Oke, tapi kalau 93 berarti sudah cukup nih, berarti tinggal 7% lagi. Betul. Oke, nah akan tetapi pertanyaan kemudian, apakah para TPPK ini sebelum dia di-SK-kan itu sudah diberikan pelatihan ataukah belum? Karena kan tadi kalau Pak Rizky sampaikan banyak banget nih tugasnya, apalagi ada tugas 3 pokok tadi nih. Nah itu Baik. gimana? Yang Itu kita tadi. selama 30 hari loh. Baik. Memang cukup menarik dan cukup kompleks juga. Di sepemahaman saya, kementerian sudah mengupayakan terkait pelatihan, tetapi hemat saya pribadi kurang maksimal karena melalui media daring atau YouTube di situ, yang mana cakupannya adalah secara nasional di situ. Artinya dalam implementasi pembentukan TPPK ini memang sudah cukup banyak dan sudah cukup terpenuhi, akan tetapi untuk pelatihannya masih minim di sini. Oke. Dan saya izin konfirmasi juga nih ya, apakah betul misalnya di Permendikbud itu pelatihan pemerintah ya, itu minimal harus 1 kali? Apakah ini nih maksudnya 1 kali ini? Iya, memang di Permendikbud di situ disebutkan pemerintah daerah Oh, pemerintah daerah maupun pusat Oke. minimal mungkin paling minimal adalah menyelenggarakan 1 kali untuk pelatihan Enggak, TPPK. nomenklaturnya memang demikian, bukan mungkin ya. Oke. Minimal mereka Iya. Harus 1 kali ya, ya mereka Minimal. 1 kali ya. Nah, akan tetapi ya dengan TPPK yang banyak, kalau tadi misalnya Mas Aidil sampaikan bahwa itu pun daring, cukup nggak sih? Saya rasa kurang sih, makanya kita hadir sekolahaman.id untuk memenuhi hal tersebut kepada satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan pasti membutuhkan Iya. Oke. untuk pelatihan baik secara offline maupun daring. Oke, baik. Nah, Pak Rizky, kalau tadi melihat tugas dan fungsi ya dari tim TPPK, kemudian pelatihan juga yang tidak memadai. Kira-kira sebetulnya mereka ada dampak nggak sih ketika menangani yang tidak sesuai? Ada nggak dampak pidananya juga untuk tim TPPK? Gini, sanksi dalam Permendikbud ini jelas. Oke. TPPK yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik itu bisa mendapatkan sanksi. Oke. Sanksinya bisa teguran, sanksinya bisa berupa Oke. pemberhentian. Oke. Bahkan bisa pemberhentian dari TPPK maupun dari instansi tersebut, Oke. dari satuan pendidikan. Jadi ini yang menurut saya butuh kehadiran pihak ketiga seperti kita Baik. untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Ya. Karena memang poinnya adalah harus dikolaborasikan, atau ini adalah jenis disiplin ilmu tersendiri, membutuhkan fokus, bahkan membutuhkan experience. Contoh, saya sarjana hukum, tapi tidak semua sarjana hukum menjadi advokat. Ya, betul. Berikutnya, saya sarjana hukum, saya advokat, tapi belum tentu juga sarjana hukum yang advokat dia punya kredibilitas yang baik atau kapasitas yang baik. Ya. Jadi memang harus ada semacam penyaringan yang jelas, bermitra dengan ahli-ahlinya harus jelas. Oke. Jadi isu tentang kekerasan terhadap anak ini bukan isu yang bisa dikesampingkan. Ini extraordinary crime. Oke. Ini kejahatan luar biasa, undang-undangnya tersendiri, lex spesialis. Beda hal ketika memang ini diatur di KUHP saja. Ya. Itu bukti bahwa kejahatan ini kejahatan general saja. Oke. Tapi dengan diatur khusus, apalagi sampai dilakukan beberapa kali perubahan, berarti ada isu fokus dari perkembangan peradaban zaman saat ini. Oke. Yang harus negara hadir bagaimana bisa melindungi semua anak di Indonesia. Oke. Nah, satu nih, karena tadi kan sudah 93% ya yang TPPK.
Pak Rizky kan praktisi ya, Yep. praktisi hukum, dan mungkin pernah ada nggak Pak ini dalam jangka waktu tahun ini ya, karena kan Case. ini ya betul case yang mungkin sudah ditangani oleh TPPK, tapi yang tadi ternyata ada dampaknya karena tidak diberikan pelatihan, tidak diberikan pemahaman. Ada ataukah tidak nih Pak? Ada, dan dia- Wow, sudah ada teman-teman. Viral. Oke. Dan cukup Viral. disayangkan itu. Sangat disayangkan. Sangat nih, saya ceritakan rangkuman ya. Oke. Sekolah swasta besar, standar of titik-titik dari London ya. Oke. Yang melakukan pun diduga adalah anak dari salah satu public figure Indonesia. Oke. Saya menangani korbannya. Oke. Di hari beberapa kali pendampingan ada statement bahwa TPPK-nya telah bekerja. Oke. So, sederhana saya tanya kepada klien saya, kepada ibunya. Ibu selaku orang tua dari korban, anak korban, ibu ada nggak pemanggilan dengan kop surat? Ibu dipanggil oleh TPPK sekolah tersebut. Oke. Lugas disampaikan dengan respon yang sangat cepat sekali bahwa tidak pernah bahkan dia, apa itu TPPK Pak? Saya mengedukasi, berarti ketika dia bilang TPPK-nya telah bekerja apa? Oke. TPPK itu tugasnya 3 tadi, pemanggilan, pemeriksaan, dan akhirnya memberikan rekomendasi atau keputusan. Logikanya, dia tidak melakukan pemanggilan, Oke. bisa nggak melakukan pemeriksaan? Enggak. Nggak bisa lah, manggil aja enggak. Ya, betul. Berikutnya, dia bisa nggak mengeluarkan rekomendasi tanpa memanggil, tanpa memeriksa? Enggak bisa. Ya nggak bisa. Betul, betul, betul. Maka itu saya kasuskan. Kenapa akhirnya ada keterangan palsu? Ya. Fairness saja ketika memang TPPK-nya belum bisa bekerja atau tidak mengerti bekerja, sampaikan demikian. Oke. Nah, baik. Nah, ini sudah ada satu contoh nih di range waktu 2024, bahkan ini belum selesai nih 2024-nya ya, Pak ya. Nah, akan tetapi teman-teman semuanya, seluruh guru-guru ya, tenaga pendidik seluruh yang ada di Indonesia, ini jangan takut lagi. Makanya yang tadi, dibanding nanti menjadi bubur kerja-kerja dari tim TPPK, maka dari itu kami sangat terbuka. Ada program-program juga ya, nanti di sekolahaman.id, konsultasi hukum, kemudian juga pelatihan. Nah, sebaiknya bagi para kepala sekolah seluruhnya yang ada di Indonesia, please selalu cek website kami, cek media sosial kami, cek YouTube kami. Kenapa? Karena selalu ada pelatihan-pelatihan yang khusus untuk para tim TPPK. Ya. Nah, yang tadi, satu lagi, selain dari TPPK, ada unsur lain tidak nggak di dalam Permendikbud nomor 40? Ada satgas ya. Terus ada ahli-ahli yang diatur, terus ada instansi terkait yang harus berkoordinasi di pasal 30 ya. So ada dua item itu tadi. Oke. Nah, rekan-rekan, jangan salah. Tenang saja, nanti ada video lagi. Kita akan membahas khusus terkait satuan tugas. Nah, ini diperuntukkan kepada para OPD ya, organisasi pemerintah perangkat daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Dinas Pendidikan. Why? Karena ini menjadi titik kerjanya dari satuan tugas. Jangan sampai lewatkan video-video kami selanjutnya. Nanti kita akan bahas seluruhnya, khususnya terkait, nanti kita akan bahas juga tentang aja sih kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, sehingga seluruhnya para bapak dan ibu bisa mengenali dengan tepat apakah itu kekerasan ataukah bukan. Baik, Pak Rizky, terima kasih atas waktunya. Pak Aidil, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Seluruhnya para tim TPPK, para tenaga pendidik, para kepala dinas pendidikan yang ada di Indonesia, jangan sungkan-sungkan, langsung cek di bio kami, ada nomor telepon hotline, langsung hubungi kami. Kami akan siap membantu Anda dan kami siap untuk berkontribusi dengan Anda. Sekolahaman.id, Langkah awal masa Masa depan.